Ada satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Hijr ayat 87, Allah mengatakan, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim, yang artinya kurang lebih seperti ini teman-teman, dan telah aku berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang berulang dan Al-Quran yang mulia, yang agung. Sebenarnya ini merupakan atop juz kepada kul ya teman-teman, yang memang sebenarnya sab'am minal masani itu juga masuk dalam kategori Al-Quran. Jadi Allah tidak hanya menyebutkan walaqad atainaka Al-Quran al-azim, tidak, tetapi Allah mencantumkan kalimat sab'an minal masani. Tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan eksistensi dari sab'an minal masani ini, sehingga keberadaan daripada sab'an minal masani ini, 7 ayat yang berulang ini sangat luar biasa, sangat ampuh, sangat bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Dan yang akan menjadi pembahasan sore hari ini adalah apa yang dimaksud dengan sab'an minal masani, sebagaimana tadi di Al-Hijr ayat 87. Kalau kita melihat pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di situ Rasulullah pernah mengatakan bahwa yang dimaksud sab'ul minal masani atau sab'an minal masani, sab'ul masani ini adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa yang disebut sebagai sab'ul masani ini adalah Al-Fatihah. Lalu kemudian apa yang melatar belakangi surat Al-Fatihah itu disebut sebagai sab'un minal masani? Teman-teman, dari keterangan sab'ul minal masani ini 7 ayat yang berulang, berarti satu poinnya adalah menuntut Al-Fatihah itu harus 7 ayat. Terlepas nanti di situ ada perbedaan pendapat antara yang memasukkan basmalah sebagai kategori ayat di dalam Al-Fatihah ataupun tidak. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu untuk mazhab Syafi'i sebagaimana yang dianut oleh kita sebagian besar, bahwa di dalam Al-Fatihah ini mencakup basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari 7 ayat yang mencantumkan basmalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah basmalah bismillahirrahmanirrahim, yang kedua adalah hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin, kemudian 3 arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 7 ayat. Oleh karena itu, bagi yang mengikuti bahwa basmalah ini merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka sangat tidak disarankan, sangat tidak direkomendasikan atau tidak baik untuk berhenti di kalimat suratal ladzina an'amta 'alaihim, melainkan harus lanjut di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau kita menganggap basmalah ini merupakan bagian Al-Fatihah. Sehingga suratal ladzina an'amta 'alaihim dan ghairil maghdubi 'alaihim ini masih satu ayat. Kemudian untuk pendapat yang lain yang mengatakan bahwa basmalah ini bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayatnya kurang lebih seperti ini. Ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sudah satu ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ayat ke-6. Lalu ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka kalau yang tidak menghitung basmalah sebagian bagian dari Al-Fatihah, ini berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini penjelasan tentang basmalah yang apakah masuk dalam kategori Al-Fatihah atau tidak. Mazhab Syafi'i jelas menghitung basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah, teman-teman. Kemudian kenapa Al-Fatihah ini disebut dengan sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang? Karena kalau kita baca dalam referensi yang saya baca ini di Hasyiah Shawi ya, yaitu hasyiahnya Tafsir Jalalain, di situ dijelaskan bahwa Al-Fatihah itu turun 2 kali teman-teman. Jadi satu-satunya surat yang turunnya 2 kali itu adalah Al-Fatihah. Yang pertama turun di Mekah saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj lalu mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu, lalu disitulah kemudian turun surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua ini ketika Rasulullah di Madinah. Referensinya ada di dalam Hasyiah Shawi, ini juz 1. Dalam Hasyiah Shawi juz 1 ini keterangannya teman-teman. Wa maratan bil Madinah, pertama dulu ya.
Faqala nazalat marotaini marotan bi Makkah hina furidat as-shalat wa marotan bil Madinah hina huwilat al-qiblah. Jadi tadi sudah disinggung sedikit. Yang pertama turun di Mekah ketika difardukan sholat, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu yang kedua di Madinah, turun lagi di Madinah ketika ada pergantian kiblat. Yang semula kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, kemudian ada perintah fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram untuk berpindah posisi menghadap pada Masjidil Haram yang ada di Mekah. Maka peristiwa itulah turun lagi Al-Fatihah. Oleh karena itu, karena turunnya sebanyak 2 kali sab'an minal masani atau sab'ul masani, maka Al-Fatihah disebut sebagai 7 ayat yang turun secara berulang, yaitu di Mekah dan di Madinah. Itu penjelasan tentang kenapa Al-Fatihah ini disebut sebagai sab'ul masani. Dan sab'ul masani ini juga termasuk daripada nama dari Al-Fatihah. Kita harus tahu teman-teman, bukan harus tahu sih, kita perlu tahu juga bahwa Al-Fatihah itu punya banyak nama selain surat Al-Fatihah itu sendiri, atau selain nama Al-Fatihah. Sekitar ada 20 nama yang melekat pada surat Al-Fatihah. Tetapi yang mungkin kita sering dengar karena memang namanya juga sering disebut, ini adalah Al-Fatihah. Selain itu Ummul Kitab ataupun Sab'un Minal Masani atau Sab'ul Masani. Dan masih banyak yang lainnya teman-teman, termasuk disebut juga dengan nama doa. Kalau Ummul Kitab jelas ya, karena merupakan induk daripada Al-Quran, dimana Al-Fatihah itu induk Al-Quran. Kalau lebih spesifik lagi, seperti saya baca di kitab Uqudul Jain, itu berpusat lagi pada basmalahnya yang ada di Al-Fatihah. Kemudian dari basmalah ini berpusat lagi pada baknya lafadz basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berpusat lagi pada titik yang menunjukkan angka 1. Di situ keesaan atau ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal atau Ahadus Somad. Begitu teman-teman ya. Apalagi ya yang ingin saya bahas di dalam surat Al-Fatihah. Mungkin itu dulu ya untuk mempersingkat waktu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.